Selamat berjumpa kembali dengan Agung SS Oil Gas Main Law Channel. Kami mengudara saat ini dengan episode lanjutan terkait dengan perkembangan di Ukraina, tapi dikaitkan dengan Belt and Road Initiative versus Quad. Itu dialog antara strategic security dialog ya, yang diinisiatif tahun 2007 oleh Perdana Menteri Jepang, ya kan, di mana anggotanya adalah Australia, Jepang, India, dan USA. Nah, itu antisipasi, sebenarnya ini adalah antisipasi daripada Jepang atas Antisipasi perkembangan armada maritim Angkatan Laut Republik Rakyat Cina. Pulau-pulau di daerah Kawasan Indo-Pasifik, Kepulauan Jepang. Kita lihat bahwa terkait dengan anggotanya ada India. Nah, kita lihat bahwa aktif sekali negara-negara blok barat dalam hal ini untuk mengunjungi salah satu, yaitu negara India, ya kan, dimana kurang lebih diharapkan bahwa India itu mendukung negara barat untuk memberikan sanksi ekonomi lah kepada Rusia atas aksi militernya di Ukraina. Nah, tapi perwakilan dari Rusia juga datang ke India. Nah, intisarinya adalah bahwa Rusia mengharapkan adanya pembelian gas alam dengan harga murah, ya kan, diskon lah India. Malah lebih lanjut, India diharapkan setuju untuk membeli pembelian gas alam itu dengan menggunakan currency masing-masing. Dalam hal ini karena yang menjual adalah yang menjual adalah Rusia, maka diharapkan India mau membeli dengan rubel gitu. Harapan daripada negara barat, misalnya perwakilan dari Inggris itu datang ke India itu dengan mengatakan bahwa janganlah membeli gas alam dari Rusia. Tapi India sendiri mengatakan bahwa sebagai respons, dia mengatakan bahwa sebelum adanya aksi militer Rusia atas Ukraina, itu kelihatan sekali bahwa negara-negara di Eropa itu membeli gas alam dari Rusia. Nah, sehingga dia bilang perwakilan dari dia mengatakan sepertinya kok ada double standard gitu, ya kan, dimana dia menekankan India untuk tidak membeli gas alam, ya kan, padahal India kan gini, sebagian dari keterangannya perwakilan daripada India itu, dia mengatakan bahwa sebagian itu minyak dan gas alam dibeli India dari Timur Tengah, Amerika Serikat, dan sebagian dari Rusia. Nah, ini kan tentunya pertimbangannya adalah national interest masing-masing. Emang dalam hal ini juga perwakilan dari Inggris itu mengatakan bahwa dia tidak memaksa kehendaknya kepada India. Nah, ini kita lihat di sini bahwa terjadilah semacam tarik menarik, tug of war, ya kan, dari negara-negara Rusia dan negara Eropa, ya kan, Eropa Barat ya, yang mendatangi India. Lihat bahwa India ini sebenarnya adalah bagian dari anggota Quad, yaitu yang kita sebut tadi, yaitu semacam aliansi, ya kan, antara yang diinisiatif oleh Jepang tahun 2007 mengajak anggota Australia, Amerika, Jepang, ya kan, dan India untuk terlibat di dalam kerjasama militer Quad ini untuk mengantisipasi perkembangan kebangkitan daripada Republik Rakyat Cina yang menggunakan peta-peta lama, ya kan. Kalau kita lihat dari website itu, dulu waktu Iran dikenakan juga embargo oleh Amerika Serikat, itu ternyata antara Iran dan India itu ada perjanjian
di mana kurang lebih pembelian daripada minyak Iran oleh India tidak menggunakan US dollar. Cuman kan pada saat ini kenyataannya rubel itu kan sedang jatuh nih value-nya akibat daripada sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Dia dengan melakukan sanksi maupun melakukan pelarangan adanya transaksi di Eropa maupun di Amerika terkait dengan perusahaan-perusahaan yang berasal dari Rusia maupun pejabat Rusia maupun mereka sebut oligarki Rusia maupun Putin. Nah, sehingga India juga tentunya memikir bahwa kalau dia menggunakan rubel, jangan sampai nilainya itu jatuh karena dia beli dengan mata uang rubel tersebut. Kan mau nggak mau dia harus menyediakan rubel juga. Nah, disinilah kita lihat tarik-menarik antara kekuatan-kekuatan di dunia ini. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya daerah Jepang itu kan kalau di kesananya itu kan ada lautan Pasifik ya, Indo-Pasifik makanya. Nah, cuman kalau di sebelah kiri itu kalau keekonomiannya itu diadakan perjanjian kesepakatan APEC ya kan, karena mendekati negara-negara Asia. Nah, cuman kalau ini lebih luas, kalau Indo-Pasifik lebih luas karena akan meliputi juga Indo-Pasifik, jadi lautan Pasifik dan lautan India begitu. Makanya tentunya ini terkait dengan mencari keseimbangan, jangan sampai ada kekuatan yang memonopoli militer di satu daerah, di satu kawasan ya. Nah, sehingga biasanya ada perjanjian-perjanjian either seperti yang sekarang ini antara 4 negara, atau bisa juga perjanjian multilateral, bisa mengimbangi kekuatan-kekuatan yang hendak memonopoli kekuatan di daerah situ. Kita lihat emang Republik Rakyat Cina sangat gencar kan dengan Road Initiative ya, di mana dia membangun infrastruktur baik pelabuhan, jalan tol, kereta cepat, struktur sumber kekayaan alam, migas, mineral. Karena Republik Rakyat China biasanya membantu adalah dengan sistemnya dia, yaitu dilibatkan pembiayaan dari Republik Rakyat Cina, yaitu financialnya ya, biasanya negara, ya kan? Ya itu dimana juga dia tentunya perjanjiannya itu ada kesepakatan bahwa tenaga kerja dari Republik Rakyat Cina juga dikerahkan untuk bisa terlibat di dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu, barang-barangnya juga dari Republik Rakyat Cina. Kalau kereta cepatnya, kereta gerbongnya semua dari Republik Rakyat Cina. Jadi emang sistem kapitalis model Republik Rakyat Cina, di mana kurang lebih keterlibatan adanya partai komunis ya kan di secara politisnya, dan secara perekonomiannya dia melakukan kegiatan kapitalis ala Republik Rakyat Cina. Mengetahui berbeda dengan negara misalnya Jepang. Ya, misalnya MRT di sini, kalau kita lihat kan, kalau MRT di sini itu tenaganya yang dari Jepang itu hanya level-level yang skill yang dari Jepang ya. Kalau sedangkan yang non skill itu kurang lebih yang labor gitu ya, itu dari Indonesia. Tetapi kalau Republik Rakyat Cina beda, dia kerjasama turnkey projectnya itu dia juga di mana-mana itu dia mengadakan perjanjian bahwa satu pembiayaan dari dia, maksudnya dari pembiayaan BUMN-nya dia ya, kemudian dari banking development-nya dia ya kan. Nah juga mengenai tenaganya itu, manpower-nya itu dia juga merupakan satu paket di mana tenaga manpower-nya itu dari Republik Rakyat Cina. Juga barang-barang goods-nya itu dari Republik Rakyat Cina semua. Nah, kami menerangkan bahwa emang di Republik Rakyat Cina sendiri itu pembangunan untuk misalnya terkait dengan pembangunan untuk perminyakan, oil and gas,
itu mereka emang menggunakan tenaga kerja semua dari Republik Rakyat Cina, termasuk juga dari militer Rusia dikerahkan, dan dari militer Cina, tenaga manpower militer Cina dikerahkan untuk ikut terlibat di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan itu emang sistem yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina. mereka. Tenaganya, manpowernya itu kurang lebih 1,9 miliar. Ini kan besar sekali. Nah, sehingga mereka punya program sendiri lah, take it or leave it istilahnya begitu, ya kan. Itu sistem daripada Republik Rakyat Cina, sehingga level of negotiation antara negara yang membutuhkan pembangunan atau dana dari Republik China untuk membangun fasilitas infrastruktur tersebut tergantung daripada kekuatan leverage daripada masing-masing negara. Nah, emang kita lihat national interest daripada masing-masing negara berbeda satu dengan lainnya ya, termasuk yang terkait dengan Ukraina ini, di mana kurang lebih intisarinya salah satu elemen untuk menekan pihak-pihak lainnya, national interest masing-masing adalah kebutuhan Eropa akan adanya gas alam dari Rusia, di mana kurang lebih Rusia ini emang menyuplai ke Uni Eropa dan kepada negara Eropa ini gas alamnya. Makanya dibangun yang sebagaimana kami sudah utarakan, dibangunlah pipa Nord Stream 2 itu yang dimiliki oleh joint venture Nord Stream AG, di mana anggotanya Gazprom itu BUMN Rusia, gas alam ya, BUMN Rusia dalam bidang gas alam itu, minyak dan gas alam itu yang Memiliki mayoritas saham. yang memiliki dan membangun infrastruktur tersebut. Tapi kita lihat sekarang ini Rusia juga bermaksud untuk menekan, karena dia ditekan oleh negara Barat, maka dia juga mencoba untuk menekan negara-negara Eropa Barat yang menekan sanksi untuk membeli gas alam tersebut dengan rubel, di mana nampaknya Jerman dan Prancis itu menolak untuk membeli dengan gas alam dari Rusia dengan mata uang rubel. Nah, di sini kita lihat tarik-menarik lah antara kekuatan-kekuatan di mana national interest mereka masing-masing berbeda, dan di satu masing daripada negara-negara stakeholder yang terlibat di sekitar wilayah zona krisis perang antara Ukraina dan Rusia ini. Nah, mungkin sekian dulu Episode kali ini. Terima kasih.